Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para generasi emas kebanggaan bangsa yang saya muliakan. Mari kita bicara tentang salah satu anugerah Tuhan yang paling berharga, namun seringkali kita sadari nilainya justru saat ia mulai direnggut perlahan oleh usia. Anugerah itu adalah penglihatan. Ingatkah Bapak dan Ibu saat kita masih muda? Betapa mudahnya kita membaca tulisan kecil di koran, betapa indahnya kita melihat warna-warni pelangi, betapa bahagianya kita bisa menatap wajah anak cucu kita dengan begitu jernih dan jelas. Namun seiring berjalannya waktu, dunia yang tadinya berwarna itu pelan-pelan mulai memudar, menjadi abu-abu dan kabur. Memasukkan benang ke dalam lubang jarum menjadi sebuah perjuangan. Membaca Al-Quran atau buku kesukaan membutuhkan kacamata yang semakin tebal. Kita semua diberitahu dan kita semua pasrah menerima bahwa ini adalah takdir penuaan yang tidak bisa dilawan. Tapi, Bapak Ibu, bagaimana jika hari ini saya sampaikan sebuah kabar yang akan mengguncang dunia medis dan meruntuhkan semua kepasrahan kita? Bagaimana jika saya katakan bahwa proses penuaan mata ini bisa dilawan, bahkan bisa dibalikkan? Bagaimana jika penglihatan Anda setelah usia 60 tahun justru malah tambah tajam? Ya, Anda tidak salah dengar. Dan rahasianya bukanlah operasi laser yang mahal atau obat tetes mata dari luar negeri. Rahasianya tersembunyi di dalam selembar daun ajaib yang tumbuh subur di pekarangan rumah kita, yang 99% dari kita tidak pernah sadar akan kekuatan supernya untuk mata. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Sebagai seorang dokter yang telah puluhan tahun menangani masalah kesehatan lansia, saya pun pada awalnya mengira hal ini adalah sebuah kemustahilan. Ilmu kedokteran mengajarkan kita bahwa fungsi organ akan menurun seiring usia. Namun, sebuah pengalaman pribadi saya telah membuat saya benar-benar syok dan membuka mata saya lebar-lebar. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang pasien, seorang kakek pengrajin ukiran kayu dari sebuah desa di dekat Mojokerto. Usianya sudah 78 tahun. Yang membuat saya terperangah, di usianya yang sudah sangat senja itu, beliau masih mampu mengukir detail-detail yang sangat halus dan rumit tanpa menggunakan kacamata sama sekali. Karena penasaran, saya iseng memeriksa ketajaman penglihatannya. Hasilnya membuat saya tidak bisa berkata-kata. Visus matanya nyaris sempurna, 6/6, setara dengan penglihatan anak muda yang sehat. Ini di luar nalar. Saya telah memeriksa ribuan mata lansia dan belum pernah saya menemukan yang seperti ini. Saya tahu ini bukan kebetulan. Pasti ada sebuah rahasia besar di balik mata super beliau ini. Rahasia yang tidak tertulis di buku-buku kedokteran modern. Rahasia yang datang langsung dari kearifan alam. Rahasia terbongkar. Setelah saya mengobrol panjang lebar dengan beliau, akhirnya kakek luar biasa itu membojorkan ritual hariannya. Ternyata setiap hari, beliau rutin mengkonsumsi sebuah daun ajaib yang beliau tanam sendiri di halaman rumahnya. Sebuah daun yang sering kita anggap sebagai sayuran biasa, bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai makanan kelas bawah. Daun itu adalah daun kelor. Ya, Bapak Ibu, daun kelor. Daun dari pohon yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dijuluki sebagai pohon keajaiban. Hari ini saya akan bongkar tuntas mengapa daun kelor adalah jawaban dari doa kita semua untuk memiliki mata yang sehat dan tajam hingga usia senja. Saya akan bedah 3 senjata utama yang terkandung di dalam daun kelor yang secara spesifik menyerang dan memperbaiki semua masalah penuaan pada mata. Saya akan menjelaskan bagaimana daun ini bisa mencegah katarak, melawan rabun, dan menjaga kejernihan penglihatan Anda. Dan yang terpenting, saya akan ajarkan cara mengkonsumsinya yang benar, karena jika salah mengolah, semua khasiat supernya bisa hilang begitu saja. Jika Anda rindu untuk melihat dunia dengan jernih kembali, jika Anda ingin bisa membaca tanpa harus bersusah payah mencari kacamata, sebagai tanda keseriusan Anda, ketik di kolom komentar, "Saya mau mata sehat." Mari kita mulai keajaiban ini. Sebelum kita membahas kekuatan dahsyat dari daun kelor, kita harus benar-benar memahami siapa musuh yang sedang kita hadapi. Penuaan pada mata bukanlah satu penyakit tunggal, melainkan serangan dari berbagai sisi.
Mari kita kenali 3 musuh utama yang mengintai mata kita di usia senja. Musuh pertama adalah sang pencipta kabut, yaitu katarak. Bayangkan lensa mata kita yang tadinya bening seperti kristal, pelan-pelan berubah menjadi seperti kaca jendela yang berembun tebal di pagi hari. Dunia yang tadinya tajam dan cerah menjadi buram, berkabut dan tidak fokus. Warna-warni yang indah menjadi pudar dan kusam. Saat menatap lampu di malam hari, cahayanya pecah menjadi serpihan-serpihan yang menyilaukan mata. Inilah penderitaan yang disebabkan oleh katarak. Apa penyebabnya? Katarak adalah proses oksidasi atau perkaratan yang terjadi pada protein-protein halus di dalam lensa mata kita. Selama puluhan tahun, mata kita terpapar sinar matahari, polusi, dan radikal bebas dari makanan yang tidak sehat. Semua ini menyebabkan protein di lensa kita menggumpal dan kehilangan kejernihannya. Ini adalah musuh yang membuat dunia kita menjadi gelap secara perlahan. Musuh kedua, yang jauh lebih licik, adalah sang perusak pusat penglihatan, yaitu degenerasi makula terkait usia atau AMD. Bayangkan Anda sedang menatap wajah cucu Anda yang paling Anda sayangi. Tiba-tiba di tengah-tengah wajahnya yang lucu itu, muncul sebuah lubang hitam atau area yang buram. Anda masih bisa melihat rambutnya, telinganya, dagunya, tapi bagian paling penting, yaitu mata, hidung, dan senyumnya, hilang ditelan kegelapan. Mengerikan, bukan? Itulah yang dilakukan oleh degenerasi makula. Ia menyerang makula, yaitu sebuah titik kecil di pusat retina kita yang bertanggung jawab untuk penglihatan lurus ke depan, penglihatan untuk membaca, mengenali wajah, dan melihat detail. Penyakit ini tidak membuat kita buta total, tapi ia merampas bagian terpenting dari penglihatan kita, membuat kita terisolasi dalam dunia yang kabur di bagian tengahnya. Musuh ketiga adalah sang pencuri penglihatan, yaitu glaukoma. Ini adalah musuh yang paling senyap dan paling berbahaya. Glaukoma merusak saraf optik, yaitu kabel yang menghubungkan mata kita ke otak. Kerusakannya terjadi sangat perlahan, tanpa rasa sakit, dan dimulai dari bagian tepi penglihatan kita. Anda mungkin tidak akan sadar selama bertahun-tahun. Penglihatan Anda pelan-pelan menyempit, seolah sedang melihat dunia melalui sebuah teropong atau lubang kunci. Hingga suatu saat, Anda baru sadar bahwa Anda sering menabrak benda di samping Anda atau tidak bisa melihat orang yang berjalan di sebelah Anda. Saat Anda sadar, seringkali kerusakannya sudah parah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, setelah mengetahui betapa mengerikannya musuh-musuh kita ini, sekarang mari kita sambut sang pahlawan, sang kesatria pembela mata kita, daun kelor. Daun kelor datang dengan 3 senjata super untuk memberantas ketiga musuh ini hingga ke akar-akarnya. Mari kita bedah satu persatu. Senjata ajaib pertama dan paling fundamental dari daun kelor adalah kandungan beta-karoten atau provitamin A yang kadarnya gila-gilaan. Kita semua tahu wortel baik untuk mata karena vitamin A-nya. Tapi dengarkan fakta ini baik-baik. Penelitian ilmiah yang dipublikasikan di berbagai jurnal gizi internasional telah membuktikan bahwa dalam berat kering yang sama, kandungan beta-karoten dalam daun kelor bisa mencapai 10 kali lipat lebih tinggi daripada wortel. Ini adalah sebuah fakta yang seharusnya menggemparkan dunia kesehatan. Selama ini, kita salah besar. Sumber vitamin A terkuat bukanlah umbi oranye itu, melainkan daun hijau sederhana dari pekarangan kita. Saat kita mengonsumsi daun kelor, tubuh kita yang pintar akan mengubah lautan beta-karoten ini menjadi vitamin A murni. Apa fungsi vitamin A bagi mata? Ia adalah nafas kehidupan bagi retina kita. Vitamin A adalah komponen utama untuk memproduksi sebuah pigmen super penting di dalam sel-sel retina kita yang bernama rodopsin. Rodopsin ini adalah zat yang bertanggung jawab penuh atas kemampuan kita
untuk melihat dalam kondisi cahaya yang redup, remang-remang, atau di malam hari. Jika Bapak atau Ibu merasa semakin sulit untuk melihat jalanan di waktu maghrib, atau sulit mengenali benda di dalam ruangan yang lampunya temaram, itu adalah tanda paling awal bahwa tubuh Anda sedang menjerit kekurangan vitamin A. Kondisi ini disebut rabun senja. Dengan mengonsumsi daun kelor setiap hari, kita seolah sedang mengisi kembali tinta pigmen rodopsin di dalam retina kita. Kita memastikan retina kita selalu punya amunisi untuk bisa melihat dengan jelas dalam segala kondisi cahaya. Penglihatan malam dan senja kita akan kembali menjadi tajam. Selain itu, vitamin A juga merupakan pelembab alami bagi kornea, yaitu lapisan bening terluar dari mata kita. Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan kondisi mata kering yang parah, di mana mata terasa panas, gatal, berpasir, dan mudah sekali merah. Daun kelor dengan kandungan vitamin A-nya memastikan kornea kita selalu sehat, lembab, dan terlindungi. Senjata ajaib kedua